Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Muhammad. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai teknik analisis data metode etnografi. Metode etnografi merupakan metode penelitian kualitatif yang diadaptasi dari etnografi tradisional untuk mengeksplorasi budaya, interaksi, dan komunikasi dalam komunitas daring dengan memanfaatkan data yang telah ada secara online. Etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika sosial, norma, nilai, dan perilaku pengguna dalam lingkungan digital secara mendalam dan autentik. Selanjutnya, definisi dan konsep dasar. Etnografi yaitu gabungan dari internet dan etnografi, yaitu studi tentang kehidupan sosial dan budaya dalam komunitas online. Selanjutnya, data digital yaitu meliputi teks, postingan komentar, artikel, gambar, video, serta interaksi nonverbal atau emoji reaksi share yang menggambarkan dinamika komunikasi. Selanjutnya, tujuan etnografi. Tujuan etnografi adalah untuk memahami perilaku dan interaksi sosial di dunia maya, serta untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dalam interaksi tersebut. Selanjutnya, perbandingan dengan metode kualitatif lain. Observasi tradisional vs digital, yaitu etnografi tradisional mengandalkan observasi langsung di lapangan, sedangkan etnografi memanfaatkan data yang sudah terekam secara digital. Data etnografi bersifat alami dan historis karena diperoleh dari interaksi spontan dalam platform online. Selanjutnya, kerangka teoritis. Yang pertama, teori komunikasi dan media, yaitu digunakan untuk menafsirkan cara pesan disampaikan dan direspon di ruang digital. Yang kedua, teori budaya digital, yaitu mengkaji bagaimana identitas, norma, dan nilai terbentuk secara berkembang dalam komunitas daring. Yang ketiga, pendekatan hermeneutik dan fenomenologis, yaitu membantu dalam memahami makna mendalam dari simbol, narasi, dan interaksi yang muncul. Selanjutnya, langkah-langkah teknik analisis data etnografi, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data terdiri dari 3, yaitu yang pertama, identifikasi sumber data, yaitu forum diskusi, grup media sosial, blog, komentar di situs berita, ulasan produk, dan platform video. Memiliki platform yang relevan dengan pertanyaan, penelitian, dan target komunitas. Yang kedua, teknik pengumpulan, yaitu observasi pasif, mengumpulkan data tanpa intervensi atau interaksi langsung dengan anggota komunitas. Partisipasi aktif, peneliti ikut serta dalam diskusi untuk mendapatkan perspektif yang lebih dalam dengan memperhatikan etika penelitian. Yang ketiga, dokumentasi, pengambilan screenshot, pencatatan URL, tanggal, konteks, interaksi agar data pada direferensikan kembali secara akurat. Selanjutnya, pembersihan dan seleksi data. Yang pertama, filtering data, yaitu menyeleksi data yang benar-benar relevan dengan tujuan penelitian, menghapus konteks duplikat, spam, atau postingan yang tidak memberikan nilai analisis. Yang kedua, organisasi data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan kategori seperti waktu, jenis konten, topik, dan karakteristik pengguna, menggunakan perangkat lunak, manajemen data, atau misalnya Excel, Google Sheets untuk mencatat pendataan dan informasi penting. Selanjutnya, coding dan kategorisasi. Yang pertama, penerapan coding. Coding manual, yaitu peneliti membaca dan menandai potongan teks dengan kode yang merepresentasikan tema atau konsep tertentu. Coding otomatis, yaitu menggunakan perangkat lunak analisis kualitatif atau NVivo Atlas T Maxoda
untuk membantu menyortir dan menandai data dalam jumlah besar. Yang kedua, pengembangan kategori, yaitu menggabungkan kode-kode serupa ke dalam kategori yang lebih luas. Proses iteratif di mana kategori dapat disempurnakan seiring dengan analisis data yang mendalam. Yang ketiga, pembuatan hierarki kode, yaitu menentukan kode induk atau major terms dan subkode yang lebih spesifik untuk menangkap nuansa data. Selanjutnya, analisis tematik. Yang pertama, identifikasi tema utama, yaitu mencari pola dan kesamaan dari data yang telah decoding. Mengidentifikasi tema kunci spesifik identitas digital, norma komunitas, konflik nilai, dan dinamika interaksi. Yang kedua, analisis naratif, yaitu menganalisis bagaimana narasi dibentuk dan berkembang di antara para anggota komunitas, menelusuri alur cerita atau peristiwa penting yang dapat menggambarkan perubahan dalam komunitas. Yang ketiga, analisis konteks, yaitu mengaitkan temuan dengan konteks sosial, budaya, dan historis komunikasi online. Memahami bagaimana faktor eksternal atau misalnya peristiwa politik atau tren budaya mempengaruhi percakapan dan interaksi. Selanjutnya, interpretasi data, yaitu yang pertama, kontekstualisasi temuan, yaitu menghubungkan data yang diperoleh dengan teori yang relevan sehingga interpretasi tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis, menggali makna di balik simbol, bahasa, dan cara berkomunikasi yang digunakan oleh komunitas. Yang kedua, pendekatan multidimensional, yaitu melihat data dari berbagai perspektif, misalnya perspektif individu, kelompok, dan dinamika interaksi secara keseluruhan, mempertimbangkan aspek emosional, psikologis, dan sosial dalam interaksi online. Yang ketiga, refleksi peneliti, yaitu menyediakan ruang bagi peneliti untuk mengevaluasi bias yang mungkin muncul selama proses analisis, melakukan diskusi internal atau peer review untuk memastikan interpretasi temuan tetap objektif. Selanjutnya, validasi dan triangulasi data. Yang pertama, triangulasi sumber data, yaitu menggunakan data dari berbagai platform dan jenis interaksi untuk mengonfirmasi temuan, melakukan cross-check antara data online dengan wawancara atau data sekunder jika memungkinkan. Yang kedua, member check-in, yaitu mengajak partisipan atau anggota komunitas untuk memberikan umpan balik terhadap interpretasi data yang telah dilakukan, memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman dan persepsi asli dari komunitas. Yang ketiga, audit trail, yaitu mendokumentasikan setiap langkah dalam proses analisis untuk memastikan transparansi dan memungkinkan evaluasi ulang jika diperlukan. Selanjutnya, penyajian dan pelaporan temuan. Yang pertama, penyusunan laporan. Penyusunan laporan peneliti yang mencakup pendahuluan, metodologi, temuan, diskusi, dan kesimpulan, menggunakan kutipan langsung, contoh data, dan ilustrasi untuk memperkuat argumen dan temuan. Yang kedua, visualisasi data, yaitu menggunakan diagram, grafik, word cloud, atau network mapping untuk menampilkan hubungan antar tema dan pola interaksi. Visualisasi membantu membaca, memahami kompleksitas data secara lebih intuitif. Yang ketiga, implikasi dan rekomendasi, yaitu menjabarkan implikasi teoritis dan praktis dari temuan peneliti, memberikan rekomendasi untuk penelitian lanjutan, strategi pemasaran, kebijakan sosial, atau intervensi komunitas. Selanjutnya, tantangan dan isu etika. Tantangan analisis data. Yang pertama, volume dan variasi data, yaitu data online bersifat masif dan
heterogen sehingga memerlukan teknik manajemen dan coding yang efektif. Yang kedua, konteks dan nuansa, yaitu menerjemahkan konteks budaya dan nuansa bahasa yang mungkin sulit diinterpretasikan tanpa pengalaman mendalam tentang komunitas. Yang ketiga, bias dan validasi, yaitu risiko bias peneliti yang harus diantisipasi melalui triangulasi dan audit trail. Yang selanjutnya, isu etika. Yang pertama, privasi dan kerahasiaan, yaitu menjaga identitas dan informasi pribadi partisipan dengan cara anonimasi data. Yang kedua, persetujuan informan, yaitu mempertimbangkan perlunya izin atau pemberitahuan kepada anggota komunitas, terutama jika data sensitif digunakan. Yang ketiga, transparansi metodologi, yaitu menjelaskan metode pengumpulan dan analisis data secara terbuka agar temuan dapat dipercaya dan direplikasi oleh peneliti lain. Selanjutnya, penerapan praktis dalam studi kasus. Contoh studi kasus yang pertama, analisis komunitas penggemar merek, yaitu mengkaji forum dan media sosial untuk memahami persepsi, kritik, dan loyalitas konsumen terhadap suatu merek. Yang kedua, studi hashtag di media sosial, yaitu menganalisis penggunaan hashtag untuk mengidentifikasi tren, opini publik, dan dinamika perdebatan seputar isu sosial atau politik. Selanjutnya, penggunaan perangkat lunak dan tools. NVivo, Atlasti, dan Maxoda, software yang membantu dalam proses coding, pengorganisasian, dan analisis data kualitatif. Yang kedua, analisis sentimen, yaitu menggunakan tools khusus untuk mengukur reaksi emosional atau sentimen dalam postingan dan komentar. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan etnografi, yaitu yang pertama, kelebihan etnografi. Yang pertama, pengumpulan data yang lebih akurat. Etnografi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih akurat dan relevan dengan topik penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema. Etnografi memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dalam interaksi sosial di dunia maya. Yang ketiga, mengumpulkan data yang lebih luas. Etnografi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih luas dan beragam. Selanjutnya, kekurangan etnografi. Yang pertama, keterbatasan akses. Etnografi memerlukan akses ke media sosial dan forum online yang relevan dengan topik penelitian. Yang kedua, keterbatasan waktu. Etnografi memerlukan waktu yang lama untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan. Etnografi memerlukan kemampuan yang tinggi untuk menganalisis data dan mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema. Mungkin itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu teknik analisis data dalam metode etnografi memerlukan pendekatan yang sistematis, mulai dari pengumpulan data yang selektif, pembersihan dan coding data yang teliti, hingga analisis tematik dan interpretasi yang mendalam. Proses ini tidak hanya mengungkapkan pola dan tren interaksi digital, tetapi juga menggali makna budaya, identitas, dan dinamika sosial yang berkembang dalam komunitas online. Dengan memperhatikan aspek etika dan validasi data, hasil penelitian etnografi dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori komunikasi, strategi pemasaran, serta kebijakan sosial di era digital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.